Halo semuanya, dalam video ini saya akan menjelaskan Procure to Pay menggunakan Odoo 18 SOL. Procure to Pay adalah proses bisnis yang mencakup seluruh siklus pengadaan barang atau jasa, mulai dari permintaan hingga pembayaran. Proses ini dimulai dengan Request for Quotation atau RFQ untuk mencari penawaran dari berbagai vendor. Dilanjutkan dengan pembuatan purchase order atau PO setelah vendor dipilih. Ketika barang diterima, tim gudang akan melakukan pengecekan atau receiving dan mencatat penerimaan. Setelah itu, vendor mengirimkan tagihan atau biasa disebut sebagai vendor bill yang diverifikasi oleh tim keuangan. Lalu pada proses terakhir, pembayaran akan dilakukan menutup seluruh siklus pengadaan secara efisien dan terdokumentasi. Untuk mempermudah penjelasan P2P atau Procure to Pay pada Odoo 18, kita akan menggunakan skenario dengan PT Jiwa Sentosa yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi dan distribusi peralatan gym, yang pada skenario ini mereka ingin mengekspansi nasional perusahaan ini dan membuka cabang baru di Papua untuk mendekatkan layanan kepada pelanggan di wilayah timur Indonesia. Untuk menunjang operasional kantor dan area showroom, perusahaan membutuhkan pembelian beberapa perangkat pendukung interior dan peralatan fungsional. Nah, perusahaan ini akan melakukan pemesanan ke vendor yaitu PT Global Interior dengan rincian produk seperti pada tabel ini. Dan dalam skenario ini kita akan menggunakan 3 akun, di mana 3 akun itu adalah ada Agus pada bagian accounting yang akan melakukan pembayaran pencatatan keuangan, ada Putri pada bagian purchasing yang akan melakukan pengadaan dan pengolahan vendor, dan Wira pada bagian warehouse atau inventory yang akan melakukan penerimaan dan pengecekan barang. Oke, langsung aja kita coba praktekin ya. Pertama kita harus ngebuka aplikasi Odoo-nya dulu, yaitu dengan localhost karena kita menggunakan Odoo SOL. Nah, di sini kita langsung klik home menunya, kita ke bagian setting dan kita activate developer mode. Setelah kita activate developer mode akan muncul lambang bug ini. Nah, setelah itu kita ke user and company, kita ke bagian user untuk membuat 3 akun tersebut. Di sini saya udah membuat terlebih dahulu Agus Accounting, Putri Purchasing, dan Wira Warehouse. Cara membuatnya gampang, kita klik new, lalu kita isi namanya dan emailnya. Setelah itu kita isi privilege apa aja yang user itu bisa gunakan. Seperti contoh di Agus Accounting saya udah mengatur namanya dan emailnya, dan juga privilege yang bisa digunakan oleh Agus. Nah, di sini saya kosongkan bagian sales, service, dan inventory soalnya Agus hanya berperan di bagian accounting. Caranya gampang, kalau misalnya teman-teman nanti munculnya user sebagian yang lain, tinggal klik usersnya dan kita kosongkan aja. Kita atur aja di bagian yang invoicingnya. Nah, setelah 3 akun tersebut sudah terbuat, kita langsung aja login ke tiga-tiganya. Di sini saya menggunakan Google Chrome, di mana saya bisa membuat 3 browser berbeda yang tidak mengganggu login satu sama lainnya untuk mempermudah simulasi ini. Nah, di bagian pertama ada bagian purchase, di mana Putri bisa membuat request for quotation. Cara gampang, tinggal pencet new, lalu kita bisa isi aja ke PT Global, vendornya ke PT Global Interior, atau isi sendiri vendor yang kalian inginkan, nama vendornya. Lalu kita setting order deadline-nya untuk hari esok, lalu expected arrival-nya kita isi contohnya misalnya di tanggal 16. Nah,
Setelah itu kita bisa masukin produk-produk yang diperlukan oleh perusahaan kita, PT Jiwa Sentosa dalam kasus ini. Di sini kita perlu mengisi acoustic block screens, baterai, cabinet with doors, sama kabel management box. Caranya gampang, tinggal kita masukin aja produk-produknya. Di sini sudah ada data dari Odoo-nya untuk contoh. Pertama ada acoustic block screen, kita pilih yang white, lalu ada cabinet with doors, lalu ada satu lagi kabel management box. Nah, untuk baterai, karena produknya itu tidak ada dari datanya, kita bisa buat aja produk ini, masukin datanya input yang baru. Kita klik namanya baterai. Nah, kalau misalnya datanya belum ada, kita bisa create baterai. Nah, segampang itu guys. Lalu di bagian teksnya kita kosongin aja soalnya sebagai contoh doang. Nah, di sini baru kita isi kuantitinya. Untuk acoustic block tadi kita perlu 5. Untuk cabinet with doors-nya kita perlu 3. Kabel management box-nya kita perlu 4. Dan baterainya kita perlu 10. Unit price-nya di sini kita bisa setting lagi. Cabinet with doors tadi harganya itu berbeda di 140.000. Dan untuk baterainya harganya itu 1.000. Oke. Kalau misalnya sudah, tinggal kita send aja by email. Di sini akan muncul template email. Kalau misalnya kalian tidak mau menggunakan template email ini, bisa klik sendiri dan di sini akan dibuatkan juga RFQ-nya oleh Odoo seperti ini, contoh RFQ-nya. Setelah itu, kalau misalnya kita udah kirim emailnya dan sudah direspon oleh vendor kita, karena ini dummy, kita tidak bisa mensimulasikan itu, kita bisa langsung confirm aja ordernya. Nah, setelah kita confirm order, nanti barangnya akan dikirim oleh vendor dan vendor akan mengirim itu ke warehouse kita. Kita langsung aja ke akun warehouse. Ya, akun Wira Warehouse. Di sini akun inventory, kita ke bagian receipt. Nah, di sini kita tinggal samain aja reference-nya, source dokumennya P00020, P00020. Kita klik. Nah, di sini biasanya bagian warehouse akan mengkonfirmasi lagi apakah barangnya sudah sampai, apakah ada kecacatan, apakah barangnya perlu dikembalikan atau tidak. Tapi kita asumsikan kalau barangnya sudah kembali sudah datang dengan sempurna, tinggal kita validate. Nah, jikalau muncul error seperti ini, berarti ada barang yang perlu kita masukkan supply lot atau serial number-nya. Tidak usah pusing, di sini saja kita masukin serial number-nya. Sebagai contoh, kita masukin aja 11. Lalu kita dapat validate. Nah, setelah validate sudah berubah dari ready ke done. Nah, di sini kita bisa kembali ke Putri, di mana Wira akan mengkonfirmasi ke Putri kalau barangnya sudah oke, sudah datang. Nah, kalau sudah oke, Putri bisa mengkonfirmasi kalau barangnya sudah datang, yaitu dengan cara mengklik receive product. Oke, di sini udah done semua, udah selesai.
Nah, setelah barang yang kita terima dan sudah kita konfirmasi ke bagian purchasing, kita perlu membuat bill pembelian tersebut. Caranya bagaimana? Caranya kita ke bagian purchase, kita buka lagi referensinya kita nomor 20 dan kita klik create bill. Nah, dari create bill ini baru draft saja, karena yang bisa menyelesaikan pembelian ini atau melakukan pembayaran adalah di bagian accounting. Nah, di sini peran Agus di bagian accounting, dia akan memencet ke bagian vendors karena kita melakukan pembelian ke vendors, dan ke bagian bills. Di sini muncul bagi vendors kita PT Global Interior. Kita langsung klik aja dan kita klik confirm jika sudah oke datanya. Nah, di sini jangan lupa kita harus mengisi dulu due date-nya besok, reference recipient banknya apa. Kalau misalnya sudah oke, kita confirm. Oh, di bagian sini jangan lupa diisi bill dates-nya. Kita isi tanggal 15, lalu kita klik confirm. Setelah kita klik confirm, bagian accounting bisa langsung melakukan pembayaran dengan cara pay di sini. Dan di sini kita bisa mencatat juga apakah pembayaran menggunakan bank atau cash, manual payment, nomor akun paymentnya, ini nomor rekening, dan kalau misalnya udah, kita tinggal klik create payment. Setelah itu sudah selesai dari proses awal pembelian masuk ke bagian warehouse dan juga sekarang accounting. Ini adalah proses P2P atau procure to pay pada aplikasi Odoo. Sekian video ini saya buat. Terima kasih teman-teman telah menonton.